Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang deret bilangan asli. Oke. Deret bilangan asli itu bentuk penulisannya adalah seperti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai dengan n. Oke, kita akan menentukan jumlah n suku pertama deret bilangan asli. Perhatikan bentuk aljabar, k kuadrat dikurang k kurang 1 berpangkat 2 itu sama dengan k kuadrat yang tetap ini ya, dikurang ini tetap dikurang. Penjabaran daripada k kurang 1 berpangkat 2 itu adalah k kuadrat dikurang 2k ditambah 1. Selanjutnya, di ruas kiri tetap tidak mengalami perubahan, akan tetapi yang di ruas kanan k kuadrat dikurang k kuadrat itu akan habis, maka min dikali min 2k itu akan diperoleh positif 2k, min dikali positif 1 itu akan diperoleh min 1. Sehingga dengan demikian maka k kuadrat dikurang k kurang 1 berpangkat 2 itu sama dengan 2k kurang 1. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Ini dari slide sebelumnya tadi. Sekarang untuk k sama dengan 1 berarti di ruas kiri k-nya ini diganti 1. Maka akan diperoleh 1 berpangkat 2 berarti ini dikurang 1 dikurang 1 itu hasilnya 0. 0 berpangkat 2 maka di sini dikurang 0 berpangkat 2 maka saya tidak tulis karena dia 0. Sedangkan yang di ruas kanan k-nya diganti 1 maka akan diperoleh 2 kali 1 dikurang 1. Oke ya, saya kira jelas. Selanjutnya k sama dengan 2, maka di ruas kiri akan diperoleh ini kita ganti 2 berpangkat 2 dikurang 2 kurang 1 berarti nilainya 1 berpangkat 2 berarti ini. Sedangkan di ruas kanan k nya kita ganti 2 akan diperoleh 2 kali 2 dikurang 1. Saya kira jelas. Selanjutnya k sama dengan 3, maka di ruas kiri itu akan menjadi 3 berpangkat 2 dikurang 3 dikurang 1 itu berarti 2, maka diperoleh 2 berpangkat 2 ini di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan k-nya kita ganti 3 akan diperoleh 2 kali 3 dikurang 1. Kemudian untuk k sama dengan 4, maka di ruas kiri akan diperoleh 4 berpangkat 2 dikurang 4 kurang 1 berarti 3 berpangkat 2. Nah ini dia. Ini di ruas kiri. Sedangkan di ruas kanan jika k-nya diganti 4 maka akan diperoleh 2 kali 4 dikurang 1. Demikian seterusnya. Selanjutnya sampai dengan k sama dengan n, maka di ruas kiri kita tinggal mengganti k dengan n. Berarti n kuadrat dikurang n dikurang 1 berpangkat 2. Sedangkan di ruas kanan k-nya kita ganti n akan menjadi 2n dikurang 1. Kemudian dijumlahkan ini semuanya. Di ruas kiri kalau dijumlah berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat itu akan hilang. Demikian juga 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat itu akan hilang. 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat akan hilang dan seterusnya. Nah ini akan hilang semua. Sehingga di ruas kiri itu tinggal n kuadrat. Nah ini dia. Sedangkan yang di ruas kanan ini dijumlahkan. Karena 2 ini tidak mengalami perubahan, maka bisa difaktorkan 2-nya. Sehingga tinggal 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya tambah n. Kemudian min 1 ditambah min 1 ditambah min 1 ditambah sampai dengan n, maka hasilnya adalah minus n. Karena Anda menjumlahkan min 1 sebanyak n, berarti hasilnya adalah minus n. Kemudian minus n-nya ini kita pindahkan ke kiri akan diperoleh n kuadrat ditambah n. Ini tidak pindah ya, seolah-olah pindah padahal ini tidak pindah.
yaitu 2 dikali 1 ditambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah n, itu sama dengan n kuadrat ditambah n. Saya kira jelas ya, karena min n pindah ke kiri. Kedua ruas kita bagi dengan 2, maka di ruas kiri akan menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik sampai dengan n. Berarti ini menandakan jumlah daripada bilangan asli. Hasilnya sama dengan apa? Hasilnya sama dengan n kuadrat ditambah n per 2. Inilah rumus daripada jumlah bilangan asli. Namun demikian, masih ini bisa disederhanakan. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia dari sebelumnya tadi. Ini n kuadrat ditambah n. Saya faktorkan n-nya. Saya keluarkan n. Maka akan diperoleh yang ini tinggal n. Karena n ini sudah saya keluar, maka dia akan menjadi 1. Dengan demikian, n kuadrat ditambah n dibagi 2. Hasil faktorannya adalah n dikali n tambah 1 per 2. Ini merupakan jumlah daripada bilangan asli. Selanjutnya, penulisan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah dengan n dapat disingkat dengan menggunakan notasi sigma seperti ini. Ini caranya membaca adalah sigma k, di mana k-nya dari 1 sampai dengan n. Jadi kalau Anda mau menulis bentuk panjang seperti ini, kalau disingkat seperti ini, caranya membaca, saya ulang sekali lagi, sigma k di mana k-nya itu dari 1 sampai dengan n. Apa hasilnya? Tadi jumlahnya adalah dari sini. N kali N tambah 1 per 2 bisa ditulis 1/2 N dikali N tambah 1. Ini adalah jumlah daripada deret bilangan asli. Oke. Biasanya jumlah dari suatu deret itu disimbolkan dengan Sn. Jadi jumlah N suku pertama deret bilangan asli disimbolkan Sn sama dengan 1/2 N dikali N tambah 1. Selanjutnya saya sisipkan beberapa sifat daripada notasi sigma. Sigma C di mana C-nya konstan untuk K dari 1 sampai N, artinya kita menjumlahkan C ini sampai N kali. C tambah C tambah C sampai N kali, itu artinya sama dengan N dikali C. Ya, ini konstannya ya. Kemudian yang kedua, sigma dari C dikali AK ditambah BK untuk K sama dengan 1 sampai N itu dapat ditulis menjadi, karena C-nya konstan bisa keluar ya. Ini sigma AK di mana K-nya 1 sampai N ditambah C-nya juga ini konstan. Sigma dari BK di mana K-nya 1 sampai dengan N. Beginilah cara sifat daripada notasi sigma. Oke ya, ingat ini jumlah N suku pertama dari deret bilangan asli 1/2 N dikali N tambah 1. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Contoh 1. Hitunglah jumlah 20 suku pertama pada deret bilangan asli. Kita lihat penyelesaiannya. Tadi jumlah Sn, jumlah deret bilangan asli itu notasinya Sn sama dengan 1/2 N ditambah dikali N tambah 1. Dalam hal ini kita disuruh menjumlahkan 20 suku pertama dari bilangan asli, berarti N-nya 20. Maka dengan demikian kita tinggal mengganti N-nya itu dengan 20, sehingga akan diperoleh S20 sama dengan 1/2 dikali N-nya 20 dikali 20 ditambah 1. Setengah dari 20 itu berarti 10, kemudian 20 tambah 1 itu 21, sehingga jumlah 20 suku pertama dari deret bilangan asli adalah 10 dikali 21, maka hasilnya adalah 210. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh 2. Hitunglah deret bilangan 11 tambah 12 tambah 13 sampai dengan 50. Artinya ini deret bilangan asli dimulai dari suku ke-11 sampai suku ke-50. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Langkah pertama, kita mencari seluruh
50 suku pertama dari deret bilangan asli. Jadi mulai dari suku pertama sampai ke suku 50. Lalu dikurangi jumlah 10 suku pertama. Mulai dari suku pertama sampai dengan suku 10. Jika jumlah 50 suku pertama dikurangi dengan 10 suku pertama, maka hasilnya adalah jumlah dari suku ke-11 sampai dengan suku ke-50. Nah, oke, selanjutnya 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 50, itu berarti kita menjumlahkan 50 suku pertama dari deret bilangan asli. Berarti S50 untuk yang ini adalah S10. Nah, rumusnya tadi adalah 1/2 N dikali N tambah 1. Untuk S50 berarti kita mengganti N-nya dengan 50. Nah, ini dia. Kurang berarti kurang. S10 berarti 1/2 10 dikali 10 tambah 1. Selanjutnya setengah daripada 50 itu berarti 25. 50 tambah 1 berarti 51. Dikurang karena ini dikurang. 1/2 dari 10 itu berarti 5. 10 ditambah 1 itu berarti 11. Selanjutnya 25 dikali 51 itu hasilnya 1275. Dikurang 5 kali 11 itu berarti 55. Sehingga hasil terakhirnya adalah 1220. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu contoh yang ketiga. Hitunglah jumlah deret 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan tambah 99. Oke, kita lihat penyelesaiannya. 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan tambah 99. Itu dirubah bentuk penulisannya. Jadi 1 ini bisa ditulis 2 kali 1 dikurang 1, kemudian ditambah. 3 bisa ditulis 2 kali 2 dikurang 1, kemudian ditambah. 5 ini dapat ditulis 2 kali 3 dikurang 1 dan seterusnya sampai dengan 99 dapat ditulis 2 kali 50 dikurang 1. Dengan demikian terdapat di sini 50 suku pertama. Nah, ini 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 50. Oke ya. Bentuk umumnya berarti cara penulisan seperti ini dapat disingkat dengan menggunakan notasi sigma, yaitu sigma 2K kurang 1. Nah, ini bentuk umumnya 2K kurang 1, di mana K-nya itu sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 50. Oke ya. Ini penyingkatan dari penulisan penjumlahan seperti ini. Jadi 2K kurang 1 di mana K-nya mulai dari 1 sampai dengan 50. Kemudian dengan menggunakan sifat kedua, sigmanya ini bisa masuk ke 2K. Sehingga akan diperoleh sigma 2K di mana K-nya sama dengan 1 sampai dengan 50. Kemudian dikurang sigma 1 di mana K-nya dari 1 sampai 50. Artinya Anda menjumlahkan angka 1 ini sebanyak 50 kali. Berarti hasilnya 50 kali 1. Oke. 2 ini bisa keluar dari sigma, akan diperoleh, nah ini dia. 2 dikali sigma K, di mana K-nya dari 1 sampai 50 dikurang, ingat tadi ini menjumlahkan angka 1 sampai dengan 50. Ingat sifat yang pertama tadi, N kali C. N-nya di sini 50, C-nya itu 1. Berarti 50 kali 1. Oke ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia dari slide sebelumnya tadi. Artinya sigma K di mana K-nya dari 1 sampai 50 itu maksudnya menjumlahkan deret bilangan asli sebanyak 50 suku pertama. Nah, berarti ini 2 tetap 2. Rumusnya tadi jumlah deret bilangan asli adalah 1/2 N dikali N tambah 1. Dalam hal ini
N-nya itu adalah 50. Berarti 1/2 kali 50 dikali 50 tambah 1. Lalu dikurang, karena ini dikurang, 50 kali 1 berarti 50. Kemudian 2 kali 1/2 itu berarti habis, akan diperoleh 50, dan yang ini menjadi 51. Nah ini dia. Selanjutnya 50 itu bisa difaktorkan, dikeluarkan 50, maka yang ini tinggal 51, ini minus, tetap minus, karena 50 sudah keluar tadi, difaktorkan akan menjadi 1. Sehingga hasil terakhir 50 dikali 51 kurang 1 akan diperoleh 50 kali 50. Hasil terakhirnya adalah 2.500. Oke ya, saya kira jelas. Kita lihat contoh yang keempat. Tentukan jumlah deret 1 dikurang 2 ditambah 3 kurang 4 dan seterusnya sampai dengan 999 dikurang 1000. Kalau bentuknya demikian, maka hendaknya dikelompokkan, disatukan. Nah ini kita lihat ya penyelesaiannya. Jadi 1 tambah 3 tambah 5 itu dikelompokkan sampai ke 999. Karena ini minus 2, minus 4 sampai minus 1000. Minusnya saya kasih keluar, maka di sini minus, maka yang ini akan menjadi positif. Artinya 2 tambah 4 tambah 6 sampai dengan 1000. Oke, untuk yang ini tadi sudah ada polanya. Polanya adalah 2K kurang 1. Untuk 1 tambah 3 tambah 5 sampai 999. Oke ya, kita lihat. Nah, ini tidak ada masalah. Jadi polanya tadi 2 kali 500 dikurang 1 itu berarti 999. Angka 2 ini 2, ini bisa difaktorkan sehingga 2 ini kalau difaktorkan keluar akan menjadi 1, 4 difaktorkan 2 menjadi 2, lalu 6 difaktorkan 2-nya menjadi 3, dan 1000 jika difaktorkan 2 keluar akan menjadi 500. Berarti yang ini kita menjumlahkan bilangan asli sebanyak 500 suku yang pertama. Oke, kita lihat. Nah, ini bentuk penyingkatannya. Sigma 2K kurang 1, di mana K-nya dari 1 sampai 500, kemudian dikurang karena ini dikurang 2. Ini maksudnya sigma K dari 1 sampai 500. Kemudian tinggal ini menggunakan sifat yang tadi, berarti sigma 2K di mana K-nya 1 sampai 500 dikurang sigma K 1 untuk K-nya 1 sampai 500. Nah, ini dia. Nah, 2 ini bisa masuk ke dalam menjadi seperti ini. Selanjutnya, sigma K1 sampai dengan 500 2K dikurang sigma K sama dengan 1 sampai 500 2K, ini akan habis karena persis sama. Sehingga hasilnya adalah min sigma 1 di mana K-nya 1 dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 500. Artinya menjumlahkan angka 1 sebanyak 500 kali. Maka dengan demikian karena ini minus, maka di sini minus, berarti 500 dikali 1 dan dapat 500. Oke ya, saya kira jelas. Jadi sigma 1 konstan untuk K dari 1 sampai 500 itu artinya menjumlahkan angka 1 sebanyak 500 kali. Berarti dapat ditulis 500 dikali 1. Kenapa di sini minus? Karena di sini ada minusnya. Sedangkan ini habis dengan ini. Dengan demikian maka hasilnya adalah 500 min 500 kali 1, maka hasil terakhirnya adalah min 500. Oke, saya kira lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita lihat ini ada latihan soal, ada beberapa soal yang hendaknya kalian harus kerja di rumah agar kalian tambah mahir dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan deret bilangan asli. Baiklah, pertemuan kali ini sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.